Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, baik, masih menjadi sebuah pertanyaan begitu ya terkait dengan misteri kematian Mirna. Saya langsung ke Mas Reza saja terlebih dahulu. Mas Reza, sedikit mengomentari saja terkait dengan prosedur, kalau mungkin Anda lihat kaitannya dengan persidangan ini, Anda punya pendapat juga kah dengan tontonan persidangan yang selama ini dihadirkan begitu? Bahwa kemudian pertanyaan jaksa berulang, Ya. tidak terkendalikan oleh hakim, bahwa berulang kali kemudian hakim menggunakan kata penonton Ya. terhadap para audiens atau hadirin pengunjung, bahwa kemudian hakim juga alpa untuk mengingatkan penonton agar berhenti membuat kegaduhan. Itu justru menurut saya bukan, agak berbeda perspektif dengan Pak Nasrullah. Itu justru merupakan indikasi yang nyata bahwa kontrol psikologis hakim sendiri sudah menurun sedemikian jauh. Menurun ini maksudnya bagaimana? Begini, proses persidangan bagi hakim itu laksana mengerahkan rasionalitas sempurna. Iya. Ada jutaan titik koma, ada miliaran huruf besar, huruf kecil yang harus dia kelola di dalam kepalanya. Dan tidak semuanya itu bersangkut paut dengan masalah hukum, tapi kimia, kedokteran, toksikologi, psikologi, yang barangkali belum pernah dijamah oleh hakim. Kita bisa bayangkan informasi yang lalu lalang di ruang persidangan itu sedemikian kompleks dan harus dikelola hingga tengah malam buta. Ya. Padahal realitasnya stamina manusia itu terbatas. Waktu kerja itu terbatas. Beban kerja luar biasa banyak. Ekspektasi publik sangat tinggi. Dengan kata lain, baik itu stresor dari luar maupun stresor dari dalam, itu efeknya sangat luar biasa. Alhasil, saya pernah pertanyakan ini lewat tulisan saya di Koran Sindo. Apakah benar hakim akan mampu bekerja optimal hingga tengah malam buta? Untuk sebuah kasus yang relatif kompleks semacam ini, apakah pada akhirnya hakim mampu mengelola dari awal hingga akhir segala macam informasi yang tersedia untuk kemudian mantap mengatakan sah dan meyakinkan, atau bagaimana? Ya. Saya sempat menaruh skeptisisme macam itu. Sebuah skeptisisme yang berangkat dari kodrat manusia yang sesungguhnya memiliki keterbatasan untuk bekerja secara berseri hingga waktu yang nyaris tanpa batas seperti itu. Artinya apa yang dilakukan oleh hakim dengan pembiaran itu tidak terbilang cukup normal begitu ya seharusnya? Berarti menurut saya bukan indikasi bagaimana adversarial system itu berjalan sebagaimana Pak Nasrullah katakan tadi. Ya. Menurut saya itu justru merupakan indikasi bahwa pada dasarnya kendali hakim terhadap proses persidangan ini sendiri menurun. Kenapa menurun? Karena kondisi psikologis hakim sendiri juga menurun. Oke, Saya akankah setuju dengan beliau itu, bahkan cuman masalah sudut pandang berbicara tadi berbeda. Ya. Tadi kan ketika Anda mempertanyakan para pihak mengajukan pertanyaan dan begitu lama, makanya saya jawab dengan adversarial system. Tapi dari sisi kontrol majelis kepada ruang sidang, saya ingin katakan bahwa waktu kami melakukan studi banding penyusunan RUU KUHP, kami dibawa oleh penuntut umum ke sebuah persidangan di Amerika itu. Jadi begitu kita selesai makan, belum selesai langsung ditutup oleh penuntut masuk ke ruang sidang, karena kalau you terlambat saya kena sanksi dari hakim. Jadi berdiri di ruang sidang saya nggak sempat minum, saya hanya tunduk di bawah itu, saya coba minum, ditegur saya oleh hakim. Jadi ruang sidang itu hening, tertib, tidak ada orang tepuk tangan. Begitu tepuk tangan sekali keluar hakim langsung mengambil tindakan. Anda mungkin nonton di film-film, walaupun film-film itu tidak mencerminkan juga sebagaimana ruang sidang di sana. Di sana benar-benar tertib. Film itu kadang-kadang sudah ada sedikit sudah ada bumbu-bumbunya. Ya. Tetapi saya setuju dengan Pak Reza Indragiri bahwa Mahkamah Agung tentunya dalam hal ini merujuk kepada salah satu contoh adalah kasus Jessica ini, harus segera menyelesaikan, atau DPR juga harus menyelesaikan sebuah ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib persidangan. Oke, akankah berpengaruh kalau memang hakim sudah mencapai pada titik lemahnya begitu ya, terkait apakah memang nanti akan berpengaruh terhadap kesimpulan atau mungkin berpengaruh terhadap keyakinan seorang hakim begitu, Pak Nasrullah atau mungkin Pak Edwin? Nah, gini, menarik ini tadi yang disinggung oleh Pak Reza soal daya tahan, gitu kan, daya tahan. Ini sesungguhnya tidak diatur secara terinci di dalam hukum acara kita. Tapi saya pikir walaupun di hukum acara tidak diatur, sesungguhnya bisa melalui peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu barangkali untuk perkara-perkara yang maraton seperti ini,
dengan mempertimbangkan kesegaran tubuh dan pikiran kita, maka perlu ada jeda waktu sehingga ada suatu surat edaran dari Mahkamah Agung untuk mengatur tentang berapa lama itu bisa secara terus menerus itu sidang itu dilakukan dan pada saat mana dia harus jeda untuk. Tapi secara ironis, menyedihkan kalau kita buka kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu kan isinya timbunan tuntutan, timbunan tanggung jawab, timbunan keharusan, kewajiban dan seterusnya yang harus dipenuhi oleh hakim. Tapi tidak ada satu kalimat pun di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memberikan penekanan bahwa para hakim itu adalah manusia yang harus menjaga vitalitas dirinya. Misalnya mereka harus hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup dan seterusnya, itu tidak ada. Apa yang ingin saya katakan? Barangkali memang, maaf gitu ya, barangkali perlakuan kita terhadap para majelis hakim sendiri tidak manusiawi. Tidak manusiawi maksudnya? Kita memberikan ekspektasi yang luar biasa tinggi kepada mereka. Kita bahkan hidup matinya seseorang sangat tergantung pada mereka. Tapi kita tidak pernah memberikan hati kepada mereka bahwa mereka pada dasarnya tetap manusia yang butuh istirahat, butuh makan dan seterusnya. Itu barangkali yang menyebabkan otoritas semacam Tapi Mahkamah bukankah tidak Agung salah kalau kita memberikan ekspektasi yang tidak cukup salah, tinggi? tapi begitu? ingat sekali lagi di balik toga itu tetap manusia yang kemampuan kerjanya dan juga kualitas putusannya akan sangat ditentukan pada vitalitas mereka juga. Nah, barangkali itu yang menjadi penjelasan mengapa lembaga semacam Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial tidak pernah mengeluarkan perma atau merevisi kode etiknya terkait dengan sisi insani para hakim ini. Dan saya pikir ya, ini tidak hanya untuk hakim ini, tapi seluruh komponen yang ada di persidangan. Kan begitu kan? Jaksa juga perlu diatur. Penasihat hukum juga, terdakwa juga, capek loh ini kan transaksinya. Oleh karena itu, kalau ini diatur dengan perma, karena itu kan menyangkut persidangan, jadi dominan itu ada di Mahkamah Agung sebenarnya. Pak Edwin. Jadi mungkin gini, saya tambahkan sedikit gini. Sebenarnya hakim pun tidak mau persidangan kayak begitu, dia capek. Tapi persoalannya adalah terikat kepada masa penahanan terdakwa. Apabila sampai dengan tanggal kalau nggak salah 26 Oktober ini putusan belum jatuh, itu masa penahanan terdakwa sudah habis dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Karena saya yakin penahanan istimewa pun sudah digunakan ini, pasal 29 KUHP itu sudah digunakan. Jadi tidak ada pilihan. Maka hakim tetap mengejar agar itu harus sesuai, jangan sampai, karena kalau kasus-kasus biasa bukan tuduhan pembunuhan berencana, kalaupun terlewati masa penahanan ya sudah nggak apa-apa. Tapi karena kasus ini kasus pembunuhan berencana 340, hakim tidak mau dan bahwa akan ada terjadi keadaan terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Tapi salah satu juga yang menjadi sorotan adalah tidak hanya hakim sebenarnya, tapi juga bagaimana perilaku dari jaksa penuntut umum dan juga dari penasehat hukum, seperti tidak memberikan pelajaran hukum yang baik begitu kepada masyarakat dengan beradu emosi, kemudian juga memberikan saling menyerang seperti itu. Apakah memang itu layak dipertontonkan dalam sebuah persidangan, Pak Edwin? Gini, kalau saya ya melihat sesungguhnya apa yang terjadi dalam persidangan Jessica, baik menangkut komunikasi antara jaksa dengan penasihat hukum, masih dalam koridor yang sebenarnya. Ya wajar aja lah. Kalau itu sudah berlebihan pasti majelis hakim akan menegur. Kategori berlebihan Dan saya pikir perlu ada suasana dinamika demikian. Kalau tidak sepi. Dan gini, yang terjadi dalam kasus Jessica ini bagi publik kaget. Bagi para praktisi penasihat hukum, penuntut umum normal, itu biasa. Bahkan dalam persidangan lain lebih seru. Anda lihat dalam kasus almarhum Bang dan Buyung Nasution yang akhirnya fight dengan Pak Bob Nasution, Bang Buyung keluar dari ruang sidang, walk out. Jadi ketegangan tingkat tinggi ini masih normal. Saya lagi-lagi beda perspektif. Saya sebagai seorang jaksa saya harus apresiasi nih jaksa-jaksa muda ini. Jadi mereka cukup mampu menahan emosi itu, mengontrol. Cukup berani juga begitu. Kalau zaman saya dulu, seperti yang dibilang Pak Nasrullah ini. Saya berikan kesempatan sedikit sama Mas Reza sebelum kita break. Beda perspektif. Menakar kendali emosi atau mengelola stamina itu terlihat antara lain pada kemampuan seseorang ketika berbahasa, bertukar informasi. Maaf nih Pak, kita bandingkan ya antara hakim, pengacara, dan jaksa. Dari segi ketaatan berbahasa secara resmi, berbahasa secara formal, berbahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan, itu paling kendor pada jaksa.
kendornya di Kendor. sisi mana? Berulang kali saya dengar digunakan kata enggak, kok, sih, Oh. dan imbuhan in yang Seperti seharusnya bahasa kan. sehari-hari yang Bahasa digunakan. sehari-hari. Apa Dan yang jangan lupa jam terbang. Nah, Oke. Antara penasihat hukum Pak Oto Hasibuan dan majelis hakim Ya. dengan penuntut umum beda jam terbang. itulah Oke, jam itu juga terbang harus menjadi pertimbangan. yang akan mempengaruhi seseorang ketika mengelola stamina sudah yang mereka sangat punya. Ah. Kendornya kualitas berbahasa para jaksa Aha. itu mengindikasikan, untuk tidak mengatakan membuktikan, bahwa memang kendali emosi, kendali stamina itu mengendur sedemikian jauh. Oke, baik. Lamanya persidangan mempengaruhi stamina dan juga kendornya begitu ya. Tapi mungkin tidak akan berpengaruh terhadap hasil persidangan. Kita tidak tahu karena memang belum ada Berpengaruh. pembuktiannya gitu ya. Cukup berpengaruh. Saya bisa Oke, buktikan hasil Kita resepnya. lanjutkan kembali di Talk to Anies pemirsa sesaat lagi.